Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabb bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab, kita khususkan untuk para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa na khususan Syekh Ahmad Al-Faqih, Syekh Abi Abdillah Ar-Ruaini, wa ila ruh Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila ruh Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, wa ila ruh Mbah Hasan Ginggong, wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila ruh Mbah Abdullah Salam Mbah Sahal Mahfud Hajin, wa ila ruh Abu Yadim Yati Banten, wa ila ruh Abah Anom Tasikmalaya Singaparna, wa khususan ila Syekh Abdillah Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, ini sebenarnya tanggung kemarin ya. Wa ma afhamahu kalamuhu min annakai harfun mustarakun yakunu nasiban wajaran huwa madhabul jumhur, dan seterusnya. Wa ma, dan bermula pendapat, afhama yang memberi pemahaman, hu pada ma, ing ma, apa kalamuhu, kalamnya musannif, min anna kai, dari sesungguhnya kai, min anna kai, dari sesungguhnya kai, harfun itu huruf, mustarakun yang disekutukan, yakunu itu ada apa kalamuhu atau ma, nasiban, yakunu itu ada apa kai gitu ya, Nasiban itu huruf yang menasobkan
wajarron dan itu huruf yang mengejirkan. Huwa yama afhamahu kalamuhu madhabul jumhuri, itu madhabnya jumhur. Jadi kemarin dikatakan bahwasanya kai itu kan bisa menasobkan. Berarti kalau kai menasobkan berarti nasibun, termasuk dari amil nawasib. Tapi kan juga kai sekaligus mengejirkan. Kai huruf jer, setelahnya adalah huruf an yang disimpan kan gitu. Jadi kai pertama bisa disebut nasibun, huruf yang menasobkan fi'il mudhari', bisa juga disebut huruf jer yang mengejirkan pada an dan fi'il mudhari'. Kan kemarin begitu. Nah, pendapat yang mengatakan seperti itu adalah pendapatnya jumhurun nahwiyin, mayoritasnya ulama-ulama nahwu. Wa haitsu kuyida kai bil masdariyah fakana yang bagi aidan taqidu an bidzalika. Wa haitsu kuyida, dan sekiranya bisa dikayidi apa kai, huruf kai bil masdariyati, dengan nama masdariyah. Ketika kai bisa dikayidi, diberi kriteria embel-embel masdariyah, fakana maka ada apa kejadian yang bagi itu seyogianya aidzon kali juga sebagaimana kai apa takyiduan, mengkayidi an bidzalika, dengan itu masdariyah. Tujuannya apa kalau an kok harus dikayidi an masdariyah sebagaimana kai? Li ikhrajil mufassirati, untuk mengecualikan an mufassirah. Nah, itu nama lain an. Itu ada an yang menjadi huruf tafsir. Wa zaidati, dan an zaidah. Fa innahuma, memang kenapa kalau an mufassirah dan an zaidah? Fa innahuma, maka sesungguhnya an mufassirah dan zaidah la yansibani, itu tidak bisa menasobkan apa an mufassirah dan an zaidah al mudhari'a, pada fi'il mudhari'. Ini sebenarnya kemarin tanggung, harusnya itu gabung yang kemarin, cuman nggak apa-apa. Maksudnya begini, kalamnya musannif kemarin kan dinyatakan bahwasanya kai itu kan kemarin disebut dengan kai masdariyah. Kan gitu. Kalau kai aja bisa disebut masdariyah, an juga bisa disebut an juga, namanya an masdariyah. Apa perlunya an kok sampai disebut masdariyah? Untuk mengecualikan an mufassirah atau an zaidah. Kalau an zaidah kan dua-duanya ini itu tidak bisa menasobkan fi'il mudhari'. Jadi an yang bisa menasobkan fi'il mudhari' adalah an masdariyah. Gitu loh maksudnya. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Warabi'u, dan bermula yang keempat, berarti yang terakhir dari lafadz yang huruf yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Idzan, itu idzan. Idzan yang maknanya ketika itu. Wahia harokatin, ntar lu baca izin lagi, izin itu. Wahia, dan bermula idzan harfun basitun, itu huruf basit, huruf yang beber agak panjang. La murakkabun, tidak murakkab, tidak huruf yang tersusun. Min id wa an, dari id dan an, disingkat idzan, bukan gitu loh. Idzan itu memang huruf basit, tidak tersusun dari id dan i dan an gitu loh. Wal kiasu, dan bermula kias itu normal ya, normalnya
apa namanya kaidah umumnya itu kias. Wal kiasu, dan bermula kiasnya, kaidah umumnya, aturan standar. Kan kalau dalam kalian umpamanya nanti masuk dalam perusahaan atau apa, ada SOP. SOP itu singkatannya apa? Perlu sop lagi lu. Apa SOP ini? Standar operasional perusahaan. Lah, SOP itu standar operasional, itu lah standar operasional. Lah begitu. Itu kias itu seperti itu maksudnya gitu loh. Bukan dias, kalau dias mah nangis mulu. Ya, lah iya. Wal kiasu, dan bermula kiasnya, normalnya, ya standar operasionalnya idzan lah. Ilgha'uha itu menonaktifkan idzan. Li'adami ikhtisasiha, karena tidak adanya kekhususannya idzan. Wa min thamma, dan dari sana adamu ikhtisasiha. Wa min thamma, dan dari sana wal qiyasu ilgha'uha li'adami ikhtisasiha. Usturito, disyaratkan li'ikmaliha, terhadap amalnya idzan, apa salah satu umurin, 3 beberapa perkara. Asyara, yang memberi isyarah siapa musannif, ilal awali, kepada syarat yang pertama, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, in suddirat fi awalil kalami. In suddirat, jika dibuat pembukaan apa idzan, fi awalil kalami, di dalam awalnya kalam, al mujabi, yang dibuat respon, al mujabi, yang dibuat menjawab. Menjawab itu gampangnya terjemahan bebasnya respon. Al mujabi, yang dibuat respon apa biha, dengan idzan. Karena idzan bisa beramal, syarat yang pertama untuk jatuh di awal kalam, fa'in waqa'at. Nah, itu namanya fa fasihah. Fa'in waqa'at, maka jika terjatuh bertempat apa idzan, khaswan, nah, harokatin, di dalam tengah-tengahnya kalam. Khaswan di dalam tengah-tengah, fi di dalam kalam. Nahwu ana idzan ukrimuka, ana bermula saya, idzan ketika itu, ukrimu. Nah, itu ukrimu dibaca rofa karena idzan di tengah. Ukrimu, memuliakan siapa saya, ka, pada kamu. Ucapan ana idzan ukrimuka, jawaban hale, sebagai jawab, liman, bagi orang, kola, yang berkata siapa man, ana atika, ana bermula saya, ati itu akan datang siapa saya, ka, pada kamu. Milat, maka dinonaktifkan apa idzan. Wa ila tsani, tanggung itu. Wa ila tsani, dan kepada syarat yang kedua, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Wa kana, dan ada apa al fi'lu, fi'il mudhari', ba'daha, yang setelah idzan, ada itu mustaqbalan, menunjukkan zaman mustaqbal, zaman yang akan datang, itu mustaqbal. Fa in kana, maka jika ada apa mudhari', ada itu bimaknal khali, semakna dengan khal, zaman now, sekarang, kakaulika, seperti ucapan kamu, liman, terhadap orang, kamu ngomong kepada orang, yuhadisuka, yang mengajak bicara siapa manka, pada kamu. Kalau ngajak bicara itu sekarang apa bukan? Ya sekarang, kalau lagi diajak ngomong, nah kamu jawab, idzan adzunnuka shadiqon. Idzan ketika itu, adzunnu, menyangka. Nah, itu adzunnu tetap, walaupun jatuh setelah idzan, dibaca rofa, ka, pada kamu, shadiqon, pada orang yang benar. Milat,
Jawabnya ingkana bimaknal hali uhmilat maka dinonaktifkan apa idzan. Li anna nawasibal fi'li, karena sesungguhnya amil-amil nasabnya fi'il mudhari' tukhallisuhu lil istiqbal. Tukhallisu itu memurnikan apa nawasibul fi'li hu pada mudhari' lil istiqbali menunjukkan zaman istiqbal. Fala ta'malu maka tidak beramal apa idzan atau nawasib aja. Fala ta'malu maka tidak beramal apa nawasib fil khali pada zaman khal. Tanggung ya. Wa ila tsalithi, dan kepada contoh yang ketiga, pada syarat yang ketiga, biqaulihi, isyarat dengan ucapannya musannif, muttasilan biha au munfasilan anha biqasamin au bila an-nahiyah. Ini harus ekstra kalian hafalin loh. Karena ini bisa beramal syaratnya ketat. Loh. Muttasilan, hale bertemu langsung. Biha dengan idzan, au munfasilan atau itu aja. Muttasilan itu bertemu, biha dengan idzan, au munfasilan atau itu pisah anha dari idzan fi'il mudhari'nya, pisah biqasamin dengan qasam sumpah, au bila atau dengan la an-nahiyati yang nahiyah. Fa in fusila maka apabila dipisah apa bainaha antara idzan wa bainal mudhari'i dan antara mudhari' bi ghairi ma dengan selain sesuatu yaitu qasam dan la nahi, dzukira yang telah disebutkan apa ma uhmilat maka dinonaktifkan apa idzan li dha'fiha karena lemahnya idzan ma'al fasli beserta dipisah fil amali di dalam amal, fima di dalam keterangan sesuatu ba'da yang setelah idzan, waktu firo dan dimaafkan apa al faslu memisah bil qasami dengan qasam sumpah, li'annahu karena sesungguhnya qasam zaidun itu tambahan, ji'a yang didatangkan apabi dengan qasam litakidi untuk menguatkan kalam, wabila dan dengan la an-nafiyati yang menafikan litanazzuliha karena menempatinya la nahiyah manzilatal adami pada tempatnya yang tidak ada, idzin nafi karena bermula nafi, idzin nafi karena bermula huruf nafi, kal juz'i itu seolah-olah bagian minal manfiyyi dari lafadz yang dinafikan. Faidas taufat maka jika memenuhi syarat apa idzan asyurutus tsalatsa pada syarat-syarat as-salasa yang tiga. Itu as-salasa apa as-salasata? Asyuruto salah satu sebenarnya asalah seharusnya kan gitu, udahlah oke. Sebenarnya ya karena memang maksudnya begitu. Amilat maka amal apa idzan, nahwu idzan ukrimaka, idzan ketika itu ukrima. Nah itu ukrima bukan ukrimu, artinya idzan amal. Ini tolong diperhatikan loh ya, ini serius loh, karena ini walaupun jarang tapi jelimet gitu loh, karena jarangnya itulah jelimet. Idzan ketika itu ukrima akan memuliakan, makanya maknanya akan karena menunjukkan makna mustakbal, akan memuliakan siapa saya kepada kamu. Lafadz idzan ukrimaka jawaban khalis sebagai jawab liman bagi orang kola yang berkata siapa man kepada kamu ana atika, ana bermula saya, ati fi'il madhi itu fi'il mudhari ataya ya'ti, kalau saya kan berarti ati, akan datang siapa saya kepada kamu. Nah saya akan datang kepadamu, langsung ini jawab idzan ukrimaka. Lah itu loh
idzannya amal gitu loh. Contohnya yang dipisah tapi dengan huruf qasam, idzan wallahi ukrimaka. Lah itu ukrimaka itu tetap dibaca nasab, dipisah oleh wallahi. Wallahi adalah qasam. Idzan dengan fi'il mudhari dipisah, tapi pemisahnya adalah qasam, maka idzan tetap beramal. Idzan ketika itu wallahi demi Allah, ukrima akan memuliakan siapa saya kepada kamu. Jawaban karena sebagai jawab lahu terhadap man, aidun kali juga. Wa hadza mithalun lil fasli bil qasam. Wa hadza dan bermula ini idzan wallahi ukrimaka, mithalun itu contoh lil fasli terhadap pemisah bil qasami dengan qasam. Au idzan la ukhay harakatin. Au idzan la ukhayyibaka. Idzan ketika itu la ukhayyiba. Nah itu menjadi contoh. Khayyaba yukhayyibu, ukhayyibu. Kemasukan idzan, jadi idzan la ukhayyiba. Tidak akan menipu siapa saya, tidak menyia-nyiakan siapa saya kepada kamu. Jawaban liman qala ana atika, mithalun itu sebagai mithal lil fasli terhadap yang dipisah bila an-nahiyah. Wa qauluhu jawaban ila akhirih muta'alliqun bil amthilah. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif jawaban yaitu lafaz jawaban ila akhiri sampai akhirnya, muta'alliqun itu berta'alluq berhubungan bil amthilati dengan contoh-contoh. Cuman tanggung itu. Udah segitu dulu deh, sebenarnya tanggung. Perhatikan. Ya, idzan itu lu hapus mat. An lan. Ya kemarin yang ketiga saya rapetin. Yang ketiga apa kemarin? Kai, udah yang dihapus. Ya sekarang yang keempat adalah idzan. Idzan ini huruf basit. Huruf yang dipeper. Kebalik. Nah, mana tadi? Ya, bukan kepanjangan id plus an, bukan. Nah gitu loh, ngerti? Kadang-kadang ada yang salah paham. Katanya idzan kepanjangan id sama, itu jelas. Idzan bisa amal, syaratnya ada 3. Loh, harus memenuhi syarat. Yang pertama, di sini mau gak nih? Syaratnya, ini saya hapus dah. Apa tadi Bet? Apa syarat yang pertama tadi? Jawab Bet. Semprul lu ah. Apa tadi syarat pertama? Awal kalam. Jangan diem aja, ditanya diem aja. Contohnya idzan, ada orang ngomong ana atika. Ini saya balik, saya nyontohinya. Ana bermula saya itu atika akan datang kepada kamu. Dijawab, jawabannya ya idzan ukrimaka. Ini contohnya. Idzan ini di permulaan kalam. Karena ini kan pertanyaan. Ini adalah jawaban idzan ukrima. Nah ini loh, ukrima dari akroma yukrimu kan ukrimu. Nah yang menasobkan ma dibaca nasob tandanya fathah ini oleh idzan. Udah memenuhi syarat karena di awal kalam. Ada orang ngomong ana atika, dijawab idzan ukrimaka. Gitu loh. Syarat yang kedua tadi adalah apa, menunjukkan zaman mustakbal atau istiqbal, terserah. Ya ini contohnya, ada orang ngomong, ya kan? Ibaratnya ana atika sama, jawabannya pun ini juga. Ini mustakbal. Saya akan datang kepadamu. Maka ketika itu
ukrimaka. Ini kan berarti idzan ukrimaka, memuliakan udah dilakukan apa belum? Memuliakan udah dilakukan apa belum? Tuh nggak nyambung lu kan? Saya akan datang kepadamu. Udah datang apa belum? Ya belum lah. Udah, itu udah dari mana? Rahmat nggak paham lu. Diomongin, dijawab, idzan ukrimaka. Kalau kamu datang kepadaku akan saya muliakan. Udah dimuliakan apa belum? Ya belum lah. Ini maksudnya mustakbal. Buktinya kan nggak paham Rahmat. Itu kan? Yang kedua, syarat yang ketiga apa tadi? Begitu aja, diem aja lu. Idzan bertemu langsung, muttasil atau munfasil. Tapi munfasilnya khusus. Dua, qasam atau la nafiyatun, la nafi. Ini idzan dengan ukrimaka bertemu langsung apa enggak? Bertemu langsung apa enggak? Lah maka dibaca nasab. Ini memenuhi syarat. Contohnya cukup ini, idzan ukrimaka. Jelas itu. Maka saya wanti-wanti ini kudu ketat. Ini enggak sembarangan. Kalau kalian meleng enggak paham, enggak akan paham. Buktinya kan masih nggak mudeng tadi ditanya seperti itu. Maka disinilah namanya hadir di dalam majelis ilmu jasadan waruhan. Jangan jasadnya doang jogrok di majelis taklim, roh dan akalnya kemana-mana, ya nggak nyambung. Kalau yang contoh dipisah, idzan, wallahi, ini pemisah namanya, ukrimaka. Boleh tetap dibaca nasab karena yang memisah adalah wallahi huruf qasam atau idzan la ukrimaka, lu pelit lu, nggak gue muliain lu. Nih ukrimaka la tetap karena huruf nafi dengan manfinya itu adalah seolah-olah satu kesatuan. Itu jelas. Nah, contoh yang tidak memenuhi syarat nih. Kan syarat yang pertama, oke, saya taruh di sebelah sono. Ini saya hapus. Tadi dijelaskan syarat yang pertama adalah di awal kalam. Bagaimana kalau nggak di awal kalam? Maka idzan nggak bisa menasabkan fi'il mudhari'. Ada orang ngomong, ana atika. Saya pertanyaan sama. Saya akan datang kepadamu. Dijawab, ana idzan ukrimuka. Awas loh, perhatikan. Ana idzan ukrimu, imu rofa. Walaupun jatuh setelah idzan, hanya beda jatuh setelah ana. Kan syaratnya tadi kan di awal kalam. Sementara kalau ana idzan ukrimuka, kan ana yang awal kalam. Nih paham nih? Ini yang saya maksud. Nggak boleh meleng, kudu serius konsentrasi. Ini nggak boleh. Kalau syarat yang keduanya menunjukkan mustakbal. Mustakbal itu yang akan datang. Tiba-tiba idzan menunjukkan zaman hal. Kita diajak ngomong begini, dijawab idzan adzunnuka shadiqan. Umpamanya kan sedang ngobrol, perhatikan, sedang ngobrol. Yang namanya sedang itu zaman apa? Zaman hal, sekarang, no. Proses pembicaraan sedang berlangsung, kan gitu. Nah, idzan ketika itu ada orang ngomong begono adzunnu. Nah ini loh, dzanna yadzunnu. Mutakalim wahdah kan adzunnu. Nah ini adzunnu tetap dibaca rofa, nggak bisa dibaca nasab walaupun setelah idzan bertemu langsung di awal kalam. Kenapa? Nggak memenuhi syarat. Syarat yang kedua menunjukkan zaman mustakbal. Begitu loh. Jelas? Nah,
contoh yang tidak memenuhi syarat muttasil kan tadi harus bertemu langsung atau boleh dipisah, tapi pemisahnya hanya qasam dan la nafi. Lah kok ibaratnya dipisahnya dengan yang lain umpamanya, maka idzan contoh yang amat tadi yang di atas. Apa tadi syaratnya ini? Ada nggak situ? Idzan wallahi ukrimaka. Idzan la ukhay. Di atas itu loh. Sadril kalam mustaqbalan adunuka mutasiran ya. Ya contoh aja bikinnya dewek lah. Ya enggak? Idzan umpamanya dipisah. Idzan ana ukrimuka umpamanya. Lah kan pemisahnya apa? Ana itu qasam apa bukan? La apa bukan? Nah, bukan, maka tetap ini ukrimu. Bikinnya dewek. Lu ditanya pada diem. Ya kan? Jelas ya? Gitu loh. Oke. Sekarang yang terakhir, sebenarnya tanggung tadi, cuman takut kebanyakan. Wa tusamma idzan harfa jawabin liwuku'iha fi kalamin mujabin bihi kalamun akharu sawa'un waqa'at fi sadrihi au khasfihi au akhirihi. Wa tusamma, dan diberi nama apa idzan, huruf idzan diberi nama harfa jawabin pada huruf jawab. Liwuku'iha, karena jatuhnya idzan fi kalamin, di dalam kalam, mujabin bihi, yang dijawab apa bi dengan kalam, apa kalamun akharu, kalam yang lain. Nah, ini nggak usah ditulis juga gampang. Idzan itu disebut dengan huruf jawab. Kenapa? Dari tadi kan dinyatakan idzan memang untuk menjawab pertanyaan. Ana, maksudnya menjawab pertanyaan itu respon. Ana adika, saya akan datang kepadamu, kan dijawab idzan ukrimaka, kan gitu kan. Nah, kata-kata idzan ukrimaka itu adalah respon terhadap pertanyaan. Itu loh namanya mujab. Mujab itu jawab, kan gitu. Kan ada orang begitu datang dicuekin aja. Pak Ustadz minta duit sayur, dicuekin aja ya. Nih gua kasih mat, bengong aja lu. Berapa? 2 juta. Nih, makasih ya. Nih perempuan kalian, Mila cepetan, diwakilin. Nih, Alia mau? Nggak ada. Lah iya kan? Nah itu maksudnya mujabin biha. Biar tahu mujab itu gampangnya apa, respon. Respect itu respect. Jangan kayak Sandi lagi kelaparan. Sandi nangis aja ya, bukan jawab malah meneng baik umpamanya. Oke. Kemudian wajaza sawaun itu sama saja, waqa'at terjatuh, bertempat gampangannya apa idzan fi sadrihi, dalam permulaan kalam, au khaswihi, atau di dalam tengah-tengah kalam, au akhirihi, atau di dalam akhir kalam. Itu tetap, ini kan awal kalam, ini kan di tengah kalam, terus mungkin taruh di akhir. Ana ukrimuka idzan umpamanya, itu tetap namanya disebut apa tadi? Huruf mujab, huruf jawab. Gampangnya begitu loh. Jelaskan ya, supaya tahu mujab itu apa sih. Dari zamannya mujab, jamu mujarab lagi. Lah iya kan? Loh, biar nyambung Sandi. Jangan sampai jaga sembung bawa golok ya Pak. Udah kagak nyambung kelihatan. Ya udah itu Sandi itu. Oke. Sekarang wajazaan, dan
pada nama jaza. Jaza itu menimpali. Orang diajak ngomong, nimpali itu jaza, balasan. Ngerti kan? Orang berbicara dibalas. Kan tadi kalau menjawab kan jawab. Nah ini jaza, maksudnya jaza itu apa? Ditimpalin lah gampangannya. Nah itu li'anna madmunama, karena sesungguhnya kandungannya lafadz. Li'anna madmunama, karena sesungguhnya sesuatu yang dikandung perkara, hiya fihi, hiya yang bermula, hiya, awas sulit itu, li'anna madmunama, karena sesungguhnya sesuatu yang dikandung perkara, ya yang bermula idzan, fihi di dalam ma, jazaun itu timpalan, limadmuni kalamin akhara. Alia, jangan ganggu. Limadmuni kalamin, terhadap kandungannya kalam akhara yang lain. Awas, ini akan jelimet. Huruf idzan disebut dengan huruf jaza. Alasannya ini perhatikan. Li'anna madmunama hiya fihi jazaun limadmuni kalamin akhar. Karena kandungan sesuatu yang mana idzan ada di dalamnya itu adalah kandungan kalam lain. Maksudnya begini. Ana atika, ini kan kalam lain. Saya akan datang kepada kamu. Ini kalam lain, ini satu kalam. Dijawab idzan, ana idzan ukrimuka. Ketika itu saya akan menghormati kamu. Datang itu adalah yang ngomong orang lain. Kemudian ketika itu saya akan menghormatimu. Itu juga beda orang. Ngerti maksudnya? Kandungan yang termuat dalam idzan itu adalah timpalan jaza, itu maksudnya daripada kandungan dari kalam yang lain. Jelas itu? Itu yang dimaksud. Itu nggak bisa kalian diem. Nanti harus diulang sambil dihayati. Itu maksudnya li'anna madmunama hiya fihi jazaun limadmuni kalamin akhara. Itu walaupun seupil segitu, awas loh. Itu kan sedikit banget. Li'anna madmunama hiya fihi jazaun limadmuni kalamin akhara. Kan cuman setengah baris, tapi membutuhkan pemikiran, memeras pemikiran benar itu. Itu kalau pengen ngajinya itu paham, ya emang seperti itu. Karena yang terkandung dari sesuatu yang mana idzan itu ada di dalamnya adalah merupakan kandungan timpalan dari kalimat yang lain. Nah itu daya tangkap kalian harus hidup. Nah kan gitu. Nah itu perlu pemahaman. Maka nggak boleh setelah ngaji kemudian kitabnya ditaruh nggak dimutolaah. Itu harus khusus untuk kalimat itu membutuhkan pemahaman ekstra. Tuh. Sulit masalahnya gitu loh. Waqad nadhoma, dan sungguh betul-betul telah mengurutkan siapa ba'duhum sebagian ulama as-syuruta ats-tsalatsata, pada syarat-syarat ats-tsalatsata yang tiga. Nah ini benar nih. Ya, as-syuruta ats-tsalat, ini benar. Yang di atas kan di atas tadi 1 2 3 4, ya kan? Itu kan ats-tsalatsa, benar. Nah, itu salah. Nah, itu yang benar yang bawahnya. Maka tadi saya komentari. Nih. As-syuruta ats-tsalatsah. Ini yang benar. Di atas tadi ada tulisan as-syurut ats-tsalats. Paham itu? Kalian semua ibaratnya ngadepin sendiri kitabnya. Saya ajak kalian untuk mikir.
kitabnya sama, redaksinya sama, tulisannya sama. Tapi kenapa yang pertama as-syuruto as-salas? Kan refleks saya ngomong itu salah. Kan gitu tadi. Nah, ini ada pembandingnya. As-syurut as-salasa. Ini yang benar. Paham gak maksudnya? Ini yang saya maksud supaya zauk. Ya, zauk itu rasa. Rasa kalian dalam membaca kitab, rasa kita dalam memahami kronologis omongan itu benar-benar tajam. Itu nggak akan bisa terwujud kalau kalian tidak banyak berselancar dalam membaca kitab. Kalau malas baca kitab nggak bakalan hidup. Syiakul kalam itu mahal sekali karena kita harus meluangkan waktu untuk deres yang serius. Nah kalau zauk syiakul kalamnya udah beres, ngajinya insya Allah cepat bisa. Ngeklik udah mau ada apa udah nyetrum gitu loh. Itu yang mahal. Oke. Udah kayak aki-aki aja. Wama yajuzul bener ya. Wama yajuzul faslu bihi ala qaulin dhaifin fi salasati abiyatin dzakartuha fi sarhil qadri. Wama dan sesuatu ya juzu yang boleh apa al-faslu memisah bi dengan mudhari ala qaulin dhaifin atas kaul yang lemah fi salasati abiyatin di dalam 3 beberapa bait. Dzakartu yang telah menyebutkan siapa saya pada salasat abiyat fi sarhil qadri di dalam syarah kitab al-qadru. Nah ini saya pun kitabnya nggak punya. Kalau Suryana nanti di sana punya, beliin saya. Nah, gitu ya. Udah titik. Itu penyempurnaan oleh Kiai Syareh. Wal qismus tsani dan bermula bagian yang kedua. Ini kan kemarin bagian yang nawasib kan terbagi 2. Ya. Yang bagian pertama menasobkan dirinya sendiri, yaitu ada ini 4. An, lan, idan dan kai. Asani yang kedua wahwa dan bermula al-qismus tsani ma itu amil yansibu yang menasobkan apa ma al-mudhari'a pada fi'il mudhari' bi'izmari an dengan menyimpan huruf an ba'dahu setelah ma atau qismus tsani. Wal qismus tsani qismani itu 2 bagian. Nah, bagian yang kedua yaitu adalah amil yang menasobkan fi'il mudhari' tapi yang menasobkan sejatinya adalah huruf an yang disimpan sesudahnya, itu adalah terbagi 2. Nah, bi'tibari jawazil izmar wa wujubihi dengan menghitung bi'tibari jawazil izmar dengan menghitung bolehnya menyimpan an wa wujubihi dan wajibnya izmar. Ma tuzmaru an ba'dahu jawazan, ma yaitu kismun bagian, tuzmaru yang disimpan apa an huruf an ba'dahu setelah kismun, setelah mudhari' gampangannya, jawazan dengan jawaz. Walau udhirat dan jikalau dimunculkan apaan fil kalami di dalam kalam, la jaza maka boleh apa idharuan. Wama dan bagian tuzmaru yang disimpan apaan huruf an ba'dahu setelah mudhari' wujuban dengan wajib. Fayam tani'u maka tercegah apa idharuha memunculkan an. Udah segitu dulu dah. Ini maksudnya begini. Ini udah paham ya? Udah tulis belum? Udah tulis aja dalam pikiran lah, gampang aja lah ya. Ini saya hapus biar nggak terganggu konsentrasinya. Ini kok udah nih.
Nah, ini diperhatikan nih. Ini juga sama, ada 2 poin. Termasuk jelimet yang jelimet. Rahmat kudu hadir. Masalahnya rahmat sukanya orang nyambung. Iya kan? Nawasib kelompok yang kedua. Kalau enggak saya geser kemari dah. Biar ini robek ini papan tulisnya. Kudu ganti. Ya jatuh lagi kopi. Ini sama nih dah. Udah mudhari. Sekarang nawasib di sini biar muat. Dah pulpennya beyak lagi. Ya nawasib. Ya. Kan kemarin terbagi 2, kan? Udahlah langsung aja. Sekarang yang menasobkan dengan an, ya, dinasobkan dengan an, tapi an ini tersimpan, gitu loh. Tersimpannya terbagi 2, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan maksudnya, ini perhatikan, annya wajib disimpan, ada yang an boleh disimpan, ngerti? Nah, bagian yang kedua ini itu ya kudu inilah diperhatikan, gitu loh. Ya udah, nggak bisa nerusin orang belum dibaca, lagi mana mau nerusin? Lah ya kan? Intinya begitu. Kalau tadi kan yang barusan saya hapus, an, lan, idzan, kai. Kan 4 itu. 4 huruf 4 inilah yang menasobkan fi'il mudhari. Kan ada an tadi. Nah, kalau yang kelompok kedua ini yang menasobkan an. Gitu loh. Tapi annya jatuh setelah huruf yang lain. Lamukai. Kan diantaranya. Nah, an ini disimpan, nyimpannya an, ada yang jawaz, ada yang wujub, boleh dan wajib. Gitu loh maksudnya. Kesuruh ngopi ya ngopi lah. Siap Yai Aho. Bismillah. Kopinya habis tuh. Oke, lanjut biar paham kalian. Apa baik? Fal awalu, maka bermula yang pertama. Yang pertama berarti apa? Jawaz. Kalian lihat tuh. Maksudnya kalian nih sebelumnya. Nih saya latih kalian memahami siyakul kalam. Kismani. Wathani wa huwa ayun sabul mudhari bi idmari'an ba'dahu. Kismani kan gitu. Bi tibari jawazil idmar wa wujubihi. Ma tudmaru an ba'dahu jawazan lau udhirat walau adharat fil kalami lajaza. Kan yang pertama. Wa ma tudmaru an ba'dahu wujuban fayamtani'u idha ruwanafal awalu, maka bermula yang pertama. Maksudnya yang pertama adalah jawazan, menyimpan an tapi lagian udah saya tulis di sini masih orang mudeng aja. Ini kalau bahasanya orang Cianjur mah lam ya beres walam ya cerek, ora beres ente cerek. Nyantu sia sandi sia mati Cianjur sia borokokok sia. Dia ngomong Sunda tuh nyawa cicing sia nyeri bae si Aska. Makan mulu kecil-kecil, duduk yang bener. Kalau udah kenyang tidur lagi. Ya kan? Duduk situ. Ya Allah, anak yatim. Duduk, ya kan? Oke. Minal huruf khamsatun itu ada 5. Minal hurufi nyatanya dari huruf-huruf. Wahiyah dan bermula khamsah. Lamukai itu lam oke. Oke, gitu ya? Lamukai ntar oke lagi At-ta'liliyatu yang bangsa taklil. Haitsu lam yakun, sekiranya tidak ada
apa lamukai ma'aha itu beserta haitsulam yakun ma'aha haitsulam yakun sekiranya tidak ada ma'aha itu berserta lamukai apa lala udah asgak diem. Ini sibuk mulu sih lu, gue bilangin bapak lu kalian nih. Ya. Wa udhifat dan dimudhafkan apa lam ila kai kepada kai li'annaha karena sesungguhnya kai takhlufu itu menggantikan apa kai ha pada lam fi ifadati ta'lili di dalam faedah taklil ingda khadfiha ketika dibuang kai kaji tuka li azuroka itu menjadi contoh li azuro harokatin roknya ro nasab jitu nepi saha aing teko sopo ingsun ka ing sia masa ing sia ya Pak ka dina sia ini bahasa Banten ini li azuro supaya bahwa krono an itu kalau bahasa Jawanya arep yento ya itu an kalau bahasa Melayunya bahwa begitu loh ini kan kudu kalian kuasai supaya kita tahu perbandingan bahasa. Wah saya emang nggak marem baca kitab kalau nggak pakai bahasa Jawa. Emang yang ngasih kitab kuning orang Jawa doang. Loh ya apa enggak? Nah, kita kudu bisa ibaratnya mentranslate arep yento dengan arti bahwa. Loh ini masalah besar. Orang Betawi ini perhatikan ini sering saya bertemu dengan teman-teman. Orang Betawi ngajinya di Sunda. Kiainya yang dari Sunda ngajinya di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Dia ngaji awalnya pakai bahasa Jawa. Logat kitabnya pakai bahasa Jawa, menjelaskannya pakai bahasa Sunda, baru dipahami pakai bahasa Indonesia. 3 sekaligus, itu banyak saya menemukan seperti itu. Tapi kelihatannya berat. Kalau orang tadi serius tanpa disengaja belajar bahasa sekaligus, bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Ini pendekatan sebenarnya. Ngerti itu? Kalau masing-masing paham, mau enak. Tapi kalau nggak paham, nah itu tadi bengong aja. Obat masak, miwon, pala botak, lu terusin dewek. Lah iyalah, tuh gitu loh. Berarti perempuan nggak ada yang anu ya. Orang perempuan nggak ada yang botak. Ya. Siapa yang botak? Rahmat. Lo Rahmat anu nggak? Lah iya kan? Oke dah. Oke lanjut. Walamut ta'lil dan bermula lam ta'lil tusaddiku tasduku aja. Tasduku itu meneri apa lam ta'lil bila mil akibati dengan lam akibat. Akibat kan tahu kan? Akibat itu ya akibat itu. Bila mil akibah. Jadi akibat itu asli bahasa Arab. Wal akibatu lil muttaqin. Pungkasan itu loh, akibat itu. Nahwu fal taqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Fal taqata maka menemukan pada Musa siapa alu fir'auna keluarganya Fir'aun liyakuna. Nah itu contohnya liyakuna gitu loh, supaya ada, supaya bahwa ada. Nah itu loh liyakuna supaya bahwa ada, supaya arep yento ono. Nah, cuman kalau arep yento itu bahasa Sundanya apa? Alah cicing sia ngecedok jawab paham kentuk sia mah. Apa nah lu orang Jonggol nih, orang Jonggol ada 2 noh. Apa arep yento itu kalau di bahasa Sunda kan apa? An lo an. Ayo gue nanya nih sama kalian orang Sunda. An. Kalau bahasa Jawanya arep yento. Begini. Kalau bahasa Betawinya bahwa. Ayo, bukan bawang.
Ayo bahasa Sundanya apa? Suryana. Suryana apa itu tuh? Apa Suryana? Sardiana. Sarjana. Awah, udah terserah lu sarjana kayak sarjono kayak. Apa Mat? Lu diem lu, orang Lampung aja pakai sardiana. Ngerti kok kagak lu? Wah. Apa Suryana yang kenceng? Sanyana. Masa ayo udahlah. Nyakna sah eta. Nah, kan nyak katanya. Lah iya kan. Asga ketawa lu mah paham Pak. Udah, Asga cakep yang penting ketawa, ya enggak? Lah iya. Nyakna. Ah gitu. Kayak orang ya. Aduh. Iya udah pokoknya keren aja lah gitu. Apa Kak Asga tadi? Suryana. Gitu loh. Surya 16 gitu loh, rokok. Nyakna. Ini ya. Gitu ya udah. Lah iya orang saya ngomong kok susah. Nyakna. Apa itu saya masih mikir aja itu. Kan ada pikiran berarti. Rahmat mana bisa mikir. Kiranya orang. Aduh. Nyakna. Aduh. Oke lah. Mana Mat? Hilang lagi. Mana tadi? Faltakoto maka menemukan pada Musa siapa alu Fir'auna keluarganya. Itu ayat ya. Dalam surat apa itu? Liyakuna supaya bahwa ada siapa Nabi Musa lahum kepada alu Fir'aun aduan itu musuh wahazanan dan sebagai orang yang membuat susah. Ya iyalah gara-gara Nabi Musa keluarganya Fir'aun repot bayi semua dimatiin. Masya Allah. Wabila mit takkid dan dengan lam takkid indahum menurut sebagian ulama nahwu wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa umirna dan diperintahkan siapa kita linuslima itu mirip contoh linuslima supaya arep yento. Kalau bahasa Sundanya supaya saknyakna. Nah, gitu kan? Supaya saknyakna tunduk patuh siapa kami tunduk patuh li rabbil alamina terhadap Tuhan semesta alam. Fali nuslima maka bermula lafaz nuslima mansubun itu dibaca nasab bi'an oleh an mudmarotan yang disimpan jawazan dengan jawaz ba'dal lami setelah lam linuslima itu wa innama uzmirat dan bahwasanya disimpan apaan ba'daha setelah lam. Failnya udah ada. Wa innama uzmirat dan bahwasanya disimpan ba'daha setelah lam apaan an liyakuna supaya bahwa ada. Nah, itu contoh itu liyakuna ai li an yakuna supaya bahwa ada krono arep yen tono apa huruful pakai bahasa Jawa ya huruful jari huruf jer ono iku dakhilan kang manjing ntar yang ngomong sambil ngantuk kang anjing lagi kan kacau juga kan ya. Dakhilan itu kang melebu. Nah kalau melebu kan kalau bahasa Cirebon bahasa Indramayu melebu itu mancing motor masukin itu kalau bahasa Indramayu apa Cirebon matanya dianjing nak kan begitu kan. Anak tamu kok beli dianjing nak. Tuh kalau orang yang nggak paham kan salah paham. Sangkanya ada tamu dianjing-anjingin. Lo kan maksudnya lo iya kan ya. Lo ini lo ibaratnya man arofa ada kaidah dalam bahasa Arab lu tulis. Nih man arofa lughata kaumin terusnya apa?
Ada yang salima, ada yang ngomong amina min makrihim. Tuh, salima atau amina min makrihim. Lu tulis itu mahal. Barang siapa yang paham akan bahasa satu kaum, maka dia akan selamat dengan tipu dayanya. Ketemu orang Sunda ngomong bahasa Sunda, yuk sabraha kerupuk sakit teh. Ah murah itu mah paling 300.000. Awis tuh kerupuk sakit itu mah 100 ya. Oh tambah duit gocap lah 150. Deal. Ya enggak? Pakai bahasa orang Jawa. Pinten iki kerupuk 300. Wah awis. Mbok 100 mawon, 100 sakit kersane lah. Jadi ya ketemu orang Batak, gua nggak bisa ngomong bahasa Batak. Lah ketemu sama orang Madunten, bu abu, alambu, terusnya apa nggak ngerti. Lah iya kan, lah bisa gitu loh maksudnya. Enak toh, loh gitu itu maksudnya. Oke dah. Sekarang alal dakhilan itu masuk alal ismi atas isim. Udah satu dulu, tapi ya dihabisinnya sekalian nggak apa-apa sih. Udah segitu dulu dah. Sekarang gini, ini yang satu agak jelimet. Jawas ya, jawas. Nawasib yang kedua adalah yang menasabkan dengan an, tapi annya disimpan jawasan kan gitu. Itu adalah jatuh setelah lamukai. Contohnya umirna linus lima lirabbil alamin. Ini linus lima dari kata-kata aslama yus limu. Oh, kan gitu yus limu. Lah ini kok linus lima? Tuh 5 ada nggak dalam bahasa Arab? 6 juga ada. 5, 6, 7 ada. Lu cari aja bentar. Ya kan? Lah ini linus 5. Nih. Asalnya adalah li'an. Nus 5. Gitu loh. Ini an disimpan. Ini kan lamnya huruf jar. Nah nyimpannya di sini jawas. Andai kan ditulis seperti ini juga boleh. Begono. Oke? Nah, udah. Yang lainnya pun seperti itu. Udah lama nggak sih ya? Udah sejam. Masya Allah. Ya udah. Besok kan rencana saya berangkat nih kalau jadi. Ya mudah-mudahan habis asar nggak ada gangguan dah. Kadang-kadang mau ngaji kan ada aja gangguan ya. Oke, besok diteruskan biar kelar ini. Katam nyembelih siapa? Nyembelih Rahmat aja lah. Oke, ibadah Allah. Sada
watan yalal watan yalal watan watan minal iman wala takun minal iman innatu alal watan yalal watan yalal watan watan minal iman wala takun minal iman innatu alal watan Indonesia biladi anta unwanu faqoma kullu mayyatika yauma tami hayyam qaimama kullu mayyatika yauma tami hayyam qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibku bangkitlah pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibku Indonesia negeriku engkau kan jimat martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Oh, izinkan Ayah izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama bolehlah berkorban maju ayo terus maju singkirkan dia kikis Islamisme mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Ansar serbaguna di mana engkau berada di Jombang. teruskan perjuangan demi agama ku rela berkorban demi agama ku rela berkorban Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wal alihi. Baik, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin halaman 162. Kata orang Wahabi apa? Durratul Kadzibin. Kita lawan Wahabi dengan kitab yang kita baca. Jadi nggak usah banyak kakek cangkem. Ngerti ya? Yang penting kita aji kitabnya udah beres. Wahabi udah kelojotan. Gitu aja. Oke, sekarang wafil khobar tuh ya. Ngebut dikit. Wafil khobari, dan itu di dalam hadis, bermula hadis yang bunyinya yu'ta bil abdi yaumal qiyamah. Yu'ta didatangkan siapa bil abdi seorang hamba. Yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Nanti ada orang Badr yang didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Wa yuqafu, dan didirikan, disetrap
baina yadayillahi, di hadapan Allah Ta'ala. Wa yuhasibuhu, dan menghisab siapa Allahu pada abdun. Dihisab amal baik dan buruknya. Oh ternyata fayastahiqu, maka mendapati siapa abdun annaro, pada api neraka. Dia masuk neraka. Alasannya bikathroti dzunubihi, sebab banyak dosanya abdun. Wa qillati hasanatihi, dan sedikitnya kebajikan abdun. Salah mulu, baiknya sedikit. Fayaqrabu, maka mendekati siapa abdun ilal halaki, menuju ke kehancuran, binasa dia. Wa huwa, hale bermula abdun yartai, itu gemeter, redek siapa abdun. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ya malaikati, malaikat-malaikatku, ungduru, lihatlah olehmu semua, daftarahu, pada catat daftar. Daftar itu apa? Daftar apa artinya? Daftar, ya kan bahasa Indonesia daftar. Daftar nama pemilih, daftar nama balon siswa. Iya apa enggak? Daftar apa bukan? Daftar itu bukan bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Arab, begono. Paham? Naskah, palanya diangkat. Nah, daftarahu, pada buku catatannya abdun. Hal tajiduna, apakah menemukan siapa kalian semua, fi diwanihi, dewan. Ngerti? Dewan, tahu dewan? DPR, Dewan Perwakilan. Ya dewan itu ya buku itu juga. Fi diwanihi, di dalam buku-buku catatannya abdun, kamu menemukan hasanatan, pada kebajikan. Weh malaikat, coba dicari, ada enggak catatan-catatan yang nyelip? Kali aja si fulan itu ada amalan baiknya. Fayang duruna, maka melihat siapa malaikat. Begitu dilihat, diperiksa, ya periksa mah cepet malaikat, seret, langsung ketemu. Ya enggak? Emang rahmat. Suruh nyari cacing aja susah. Nyari cacing di lapangan yang kering, nyari cacing di bawah pohon pisang buat manikan lohan. Ya. Fayaquluna, maka menjawab siapa malaikat, ya Rabbana, hai Tuhan kami, lam najid syai'an, lam najid, tidak menemukan siapa kami malaikat, syai'an, pada sedikit pun amal baik. Itu ayat neon-neon. Kalau yang ngomong Ibrahim lah, suruh ngomong naon-naon lah, neon-neon. Lah iya kan? Gitu loh. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, ingdi lahu syai'un. Ingdi, kata Allah. Ya kan, kalau kata saya mah, lu aja mat, emang malas lu, banyakkan alasan. Ada kebaikannya, itu seolah-olah begitu. Ingdi, menurutku, kata Allah, lahu, itu tetap bagi abdun, syai'un, bermula sesuatu yang baik. Innahu, sesungguhnya abdun, karena itu ada siapa abdun, naiman, itu orang yang tidur. Karena naiman, itu orang yang tidur, fil laili, di dalam satu malam. Pernah dia suatu malam dia tidur, fastaiqadha, maka bangun siapa abdun, min manami, dari tidurnya abdun. Wa arada, dan menghendaki siapa abdun, ayyadhkura, pada bahwa zikir siapa abdun ini kepadaku. Oh ingat dia, begitu bangun, Allah, tumben preman, Allah, ya enggak? Biasanya semrulu umpamanya ya. Oh ini Allah tumben. Fagolaba, maka dominan, menang. Alai, atas abdun, apa an-naumu, tidur. Falam yakedur, maka tidak mampu siapa abdun ayyadhkura, pada bahwa zikir siapa abdun ini kepada aku. Ini sesungguhnya saya qad ghafartu, itu betul-betul telah mengampuni siapa saya, lahu, kepada abdun, bidzalika, dengan itu. Ingat kepada Allah walaupun kalah dengan kantuknya. Kan gitu. Artinya apa? Lah, jangan ngaku sok bener sendiri, sok suci sendiri ya. Melihat orang salah kemudian selamanya dianggap salah, nggak bisa. Gitu loh.
Nah, itulah yang kata Ustadz Dasat itu. Panitia hari kiamat. Kamu sesat. Kamu neraka. Iya, lah itu. Oke. Ya udahlah. Dikit lagi lah, masa seupil. Ya. Kemudian Tambiul Ghafilin An Saidin Al-Khudri ani Nabi alaihi salatu wasalam anna usungnya Nabi itu qala berkata, bersabda siapa Nabi, inna syaitona alaihi laknatu. Inna syaitona sesungguhnya setan. Lu ngomong setan kok ngelihatnya ke sandi? Lah iya kan? Alaihi laknatu, alaihi itu tetap atas setan, al-laknatu bermula laknat. Qala itu berkata siapa setan? Berkata li Rabbi terhadap Rabbnya setan. Bi'izzatika wa jalalika ya Rabbi. Bi'izzatika dengan sifat kemuliaanmu, wa jalalika dan kejalal itu keagunganmu. Ya Rabbi, hei Tuhanku. La azalu, tidak henti-hentinya siapa saya itu zala ya zalu. La azalu, tidak henti-hentinya siapa saya abadan dalam selamanya. Uhwi, ahwa, yuhwi, uhwi, harokatin. Kalau kalian baca ahwa fi'il madhi itu fi'il mudhari. Uhwi itu menggelincirkan, menggoda gampangannya. Siapa saya kata iblis, kata setan. Ibadaka pada hamba-hambamu wa amuru dan memerintahkan siapa saya hum pada ibadat bil kufri dengan kekufuran wal maksiati dan maksiat. Madamat di dalam selagi langgeng apa arwahuhum roh-rohnya ibaduk itu fi ajsadihim di dalam jasad-jasadnya ibaduk. Ya Allah ya Tuhanku, saya selamanya akan menggoda hamba-hambamu selagi nyawanya, rohnya masih menempel di badannya. Dengerin naskah mulu. Qala Allah Ta'ala ya mal'un, hei laknat. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku wa jalali dan keagunganku, la azalu, tidak henti-hentinya siapa saya Allah. Aghfiru itu mengampuni siapa saya lahum kepada hamba-hambaku madamu selagi ada, selagi langgeng siapa ibadi zakirina itu orang-orang yang zikir li kepadaku wa mustaghfirina dan itu orang yang memohon ampun minni dariku majalisul anwar wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.